Salam sinergi, Bapak Ibu. Di artikel yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana menjadi seorang presenters yang efektif, yang didengar, yang dipahami, dan juga yang diikuti. Kita sudah ada pembukaan, kemudian saat presentasinya yang kita lakukan adalah terima kasih, senyum, salam, sapa, pandangan, dan juga menggunakan jeda setelah salam, kemudian juga memungut ketika kita akan mulai memungut dengan kondisi sekitar. Memungut orang-orangnya, memungut keadaannya ketika hujan, ketika mati lampu, ketika ada makanan, aroma makanan atau aroma sajian-sajian dari tuan rumah. Kita pungut untuk membangun koneksitas di kalimat-kalimat pertama atau di tempat isi pembukaan. Nah, setelah ini, maka kondisi audiens sudah, harapannya adalah sudah cair suasananya, sudah menerima diri kita, mendahului pesan. Jadi yang terpenting, pesan penting, tapi pesannya boleh sama. Tapi ketika orang yang menyampaikan berbeda, boleh jadi hasilnya berbeda. Pernah? Pesannya sama sih, tapi ketika kita ikuti apa yang sampaikan, kita ikuti, plak ketiplak presentasinya Aplen, saya ikuti. Saya presentasi, kok beda ya Aplen? Aplen mah kalau presentasi teh kayaknya orang langsung ngikutin. Boleh jadi Aplennya punya otoritas, boleh jadi juga Aplennya menggunakan teknik salam, sapuan, meluhurkan audiens dengan mendengarkan audiens terlebih dahulu, memahami audiens terlebih dahulu, sehingga ketika ia membuka, mempersiapkan dengan hal ini, template yang seperti ini, sehingga ia pesannya boleh sama, tapi hasilnya bisa berbeda karena kita telah mempersiapkan presentasinya. Sehingga isi adalah sesuatu yang memang sudah ada dalam diri kita. Karena kita akan masuk ke isi, yaitu bagaimana kita mendeliver apa yang ingin kita sampaikan, apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita awali dengan, yang ketiga ya, isi. Tadi pengantar, saat presentasi itu ada pengantar, ada isinya. Isinya adalah awali dengan kisah. Ini yang senantiasa kita sangat menarik dengan kisah-kisah. Bahkan di beberapa kitab, saya yakini kitab-kitab yang termasuk Al-Quran itu adalah bentangan kisah. Banyak sekali kisah-kisah, menyampaikan ajaran melalui kisah, story. Jadi seorang presenter perlu punya kemampuan dalam berkisah. Kisah apa yang kita angkat? Tidak perlu kisah-kisah yang kita hafalkan. Kisah hidup kita. Hafal nggak hidup kita? Pasti hafal. Hidup kita. Dalam konteks apa? Dalam konteks kita join dengan TSI. Apa yang bisa kita lakukan dengan kisah hidup kita? Kisah hidup kita pasti banyak. Bukan pasti, sebetulnya boleh jadi banyak, karena pasti itu keniscayaan. Kisah hidup kita senantiasa lebih dari satu. Kisah hidup kita tentang ekonomi, finansial. Kisah hidup kita tentang hubungan, relasi. Kisah hidup kita tentang sakit, ada kendala, pegel, linu, encok, kurap, sakit gigi, encok, apa kolesterol segala macam. Kita punya experience, pengalaman. Kan kita akan sharing tentang pengalaman. Walaupun ini prospek peluang usaha, tapi kita awali dengan kisah hidup yang kita alami sendiri. Filmnya kita cari apa yang bisa kita presentasikan di antara tiga ini. Boleh jadi ada yang lebih dari tiga ini. Saya ambil yang tiga ini. Apa yang kemudian penting? Yang penting adalah ketika kita memiliki sekumpulan kisah-kisah ini, kita carikan, tadi kita sudah riset ke audiens. Audiens ini kegelisahannya apa sih? Kalau ternyata di audiens ini dia tidak ada problem masalah dengan keuangan, dengan hutang, jangan ceritakan kisah Anda yang tentang hutang. Karena nggak jadi connect. Boleh jadi connect tapi nggak terlalu gigit. Kalau misalnya audiens ini ternyata banyakan yang banyak mengeluh tentang sakit atau tentang keluhan-keluhan, tentang obrolan-obrolan sebelum. Makanya ini penting ketika kita sebelum presentasi kita ngobrol-ngobrol tuh, tanyakan apa keluhannya, apa yang sekarang kegelisahan yang terjadi. Misalnya saya pernah presentasi itu kemudian ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, kemudian ada obrolan saya hubungannya kurang baik dengan ayah, dengan apa. Kita bisa cari kisah hidup kita yang mendekati relasi dengan audiens kebanyakan pada saat itu. Kalaupun ternyata apapun saya nggak bisa menemukan apa yang bisa relate, cari yang mana yang paling Anda kuasai dari tiga ini. Finansial, relasi, atau sakit. Kisah mana yang Anda paling kuasai, atau kisah yang memang benar-benar yang paling Anda bisa berikan, yang sudah biasa Anda berikan, sehingga Anda lancar dalam menyampaikan kisah hidup. Apa sih pentingnya kemudian kita mengawali dengan kisah? Karena kita ingin
merelasikan, mengkoneksikan dengan audiens. Yang pertama, koneksi dengan audiens terbangun. Audiens. Yang kedua, koneksi dengan pesan. Nanti, pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, misalnya ini tentang peluang usaha. Bagaimana, misalnya ini tentang PPU ya, presentasi peluang usaha. Bagaimana peluang ini, karena hanya menjadi peluang. Peluang itu belum menjadi sesuatu penghasilan, karena baru peluang, baru potensi. Kita pun sama, kita pun punya potensi. Belum jadi sesuatu ketika kita tidak memanfaatkan potensi itu. Potensi akan menjadi sesuatu ketika kita gunakan, misalnya potensi untuk melakukan satu kegiatan atau satu kerjaan. Masih berupa potensi, tapi kalau kita udah kerja, udah menghasilkan penghasilan, itu jadinya sesuatu yang memang penghasilan, sesuatu yang potensinya dioptimalkan. Koneksi terhadap audiens tentang pengalaman ini yang relate, yang berhubungan dengan audiens, dan juga koneksi dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Contoh, di dalam pesan PPU ini kita ingin menyampaikan langsung ke isi. Isi yang pertama adalah awali dengan kisah, langsung ke isinya. Saya ambil contoh. Contohnya ketika Bapak Ibu akan mempresentasikan bagaimana sih mengembangkan bisnis di TSI. Contoh ya, saya mengembangkan bisnis di TSI dengan yang pertama adalah yang paling inti, saya akan berbagi tentang 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah promosi. Nah, yang kedua adalah tentang mendistribusikan produk, distribusi. Yang ketiga adalah misalnya tentang duplikasi. Ambil the magic of 3. 3 poin. Kenapa sih 3 poin? Secara psikologis, orang kalau 1-2 mungkin terlalu singkat, tapi kita kalau 5 juga terlalu banyak, ambil 3. Ada beberapa pembicara yang memang ini menjadi rumus umum. Kalau ingin presentasi dalam waktu yang tidak terlalu panjang, bukan sebuah training, kita sampaikan 3 saja. Bahkan seorang yang melakukan presentasi yang terbaik ya selama ini, yaitu namanya Steve Jobs, yang pemilik Apple, itu dia menggunakan 3 point of 3, magic of 3 disebutnya. Nah, Bapak Ibu sampaikan 3 hal. Apapun nanti Bapak Ibu bisa ambil contoh. Apa yang ingin sampaikan itu bagi dalam 3 hal. Sehingga pembukaannya adalah ada 3 hal. Dari kisah tersebut ada 3 hal yang ingin sampaikan dalam mengembangkan bisnis di TSI. Gunakan jempol untuk pertama kali. Misalnya, ada 3 nih, 3 hal. Yang pertama adalah promosi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah duplikasi. Lanjut menjelaskan tentang satu persatu. Pak Pur, bagaimana cara menjelaskan satu persatu? Gunakan rumus. Rumusnya adalah MCP. Rumusnya apa? MCP. M ini adalah maksudnya, karena boleh jadi promosi ini promosi apa? Promosi jabatan, promosi diskon, atau promosi mempromosikan. Kita kasih bingkai namanya, sehingga pikiran audiens tidak kemana-mana tentang promosi ini. Maksudnya jelas, sampaikan saja dengan maksudnya promosi adalah, biasanya dikatakan dengan adalah. Sebutkan contohnya. Contohnya, saya dalam menggabung TSI ketika saya kemudian misalnya ngobrolin tentang sakit, wasilahnya dengan produk ini saya mengganti dengan produk tembakau olahan Bransin dari TSI, ternyata keluhan-keluhan saya berkurang. Nah, itu contoh. Berikan contoh. Kemudian apa? Pentingnya. P-nya ini pentingnya. Kenapa sih penting? Kenapa pentingnya? Pentingnya ini adalah pertanyaan awalnya. Kenapa? Karena jawabannya. Why? Makanya ada bukunya Start with Why. Mulailah dengan why. Karena orang untuk memahami sesuatu, untuk melakukan sesuatu, 2 kemungkinannya. Ingin tahu tentang apa, lanjutannya adalah tentang tahu kenapa, dan terus bagaimana caranya. Sebelum ke cara, orang biasanya mencari why-nya, kenapanya, latar belakangnya, alasannya. Biasanya jawabannya adalah karena. Pentingnya adalah, nah maka rumusnya adalah maksudnya, contohnya, pentingnya. Ulang-ulang ya Bapak Ibu ya. Maksudnya, contohnya, pentingnya. Ini rumus. Dari masing-masing. Promosi, maksudnya apa? Contohnya apa? Pentingnya apa? Distribusi, maksudnya apa sih distribusi ini? Distribusikan produk, distribusikan pengetahuan, distribusikan kartu HU atau distribusikan informasi. Contohnya apa? Saya melakukan aktivitas distribusi ini dengan mengembangkan stokis, master stokis misalnya. Pentingnya apa? Penting karena dalam kegiatan di network marketing, dalam mengembangkan jaringan, kita perlu melakukan promosi agar
di luar sana masyarakat bisa mengenal bisnis kita, peluang kita dengan cara promosi. Setelah orang mengenal, setelah orang join, maka kita perlu mendistribusikan produknya karena banyak orang yang kemudian gabung dengan kita, produknya tidak terdistribusikan. Ini ngomongin pentingnya nih. Produknya tidak terdistribusikan, maka dia akan kemudian, oh gimana ya, bingung jalannya. Kita akan masuk member tapi tidak bertumbuh karena ia tidak tahu cara distribusi. Kita jelaskan. Duplikasi, karena setelah kita tahu bagaimana produknya, kita membeli produknya, kita tahu mengembangkannya, bagaimana kita menumbuhkan member-member baru, yaitu dengan cara menduplikasikan keilmuan agar frontline kita juga melakukan hal yang sama sebagaimana kita melakukan duplikasi. Contohnya apa? Pentingnya apa? Ini tiga. Perhatikan, saya pun menggunakan 3. Isinya seperti ini. Nah, ditambah yang terakhir adalah tentang closing. Closingnya ini adalah tentang cara mengajaknya. Cara ajakan. Cara mengajak adalah dengan cara dari apa yang kita presentasikan, kita simpulkan kembali, kita summary. Jadi, Bapak Ibu, nih skripnya ya. Jadi, Bapak Ibu atau teman-teman, kalau audiensnya teman-teman, bro and sis, Akang Teteh, tergantung Bapak Ibu presentasinya di mana. Jadi, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk misalnya menangkap peluang ini, maka lakukanlah apa? Bukan apa yang bisa dilakukan oleh audiens saat itu. Misalkan, Bapak Ibu, untuk mendapatkan peluang ini bukan hanya sekadar peluang, tapi sesuatu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai solusi atas apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Misalnya saat itu solusi masalah finance, masalah hutang, masalah tidak punya pekerjaan. Mari Bapak Ibu bergabung bersama kami karena kami adalah perusahaan. Ulangi kembali. Di sini kan tadi kita saat kita menjelaskan tentang awali ini, misalnya tentang PPU ya. Kalau ini kan saya tadi kasih contoh tentang mengembangkan jaringan. Misalnya tentang presentasi tentang produk, marketing plan dan juga perusahaan. Bapak Ibu ulangi kembali. Kalau ini tentang promosi, distribusi dan duplikasi. Tentang produk, marketing plan dan perusahaan, keunggulan marketing plan, keunggulan produk dijelaskan kembali, disimpulkan kembali, dan itu bisa Bapak Ibu raih ketika Bapak Ibu bergabung. Dan khusus hari ini, saya ajak Bapak Ibu langsung kita aktivasi hari ini sehingga Bapak Ibu langsung bergabung bersama kami. Ajakan ini menjadi kunci orang mau menarik untuk join karena kita memang sudah memperhatikan sejak awal bicara. Sejak awal presentasi. Maka presentasi jangan terlalu panjang lebar, jangan memikirkan bahwa audiens ini bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Audiens pasti cerdas kok. Cukup untuk mengetahui sesuatu itu dia akan bisa obrolan-obrolan ringan. Tapi saat presentasi justru ingin menunjukkan bagaimana Anda mendelivery sebuah peluang usaha, bagaimana Anda yakin. Jadi orang ingin melihat Anda itu yakin nggak nih bicaranya? Yakin nggak nih kata-katanya? Yakin nggak gesturnya, perilakunya? Kalau lu aja nggak yakin sama produk, sama marketing, sama perusahaannya, gimana saya bisa yakin dengan peluang usaha ini? Maka peluang usaha kita sampaikan dengan sepenuh keyakinan kita sehingga audiens bisa mau mendengar, memahami, dan mengikuti apa yang kita harapkan, yaitu bergabung dengan TSI. Nah itulah Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang disampaikan dari 2 part ini, yaitu tentang presentasi menjadi seorang presenters di PPU yang mudah didengar, dipahami, dan juga diikuti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sinergi.